Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini, hari Selasa tanggal 3 September 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar di posisi tanggal 2 ya, hari Senin tidak terlalu volatile karena kita ketahui sendiri Amerika sedang bank holiday, dan posisi hari ini akan menunjukkan apakah akan ada momentum bergerak impulsif bullish untuk continuation bullish atau akan ada perubahan. Dan tentunya saya memiliki batas bawah ya, area batas breakout di 101.37. Menurut saya kalau di time frame daily ya, untuk hari ini nih, close candle hari Selasa dan membentuk impulsif bearish seperti ini, contohnya breakout close di bawah daripada level 101.37, maka di sini akan menunjukkan potensi lanjutan penurunan untuk indeks dolar. Oke. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Menurut saya skenarionya kurang lebih sama ya seperti hari kemarin, karena market saat ini sedang konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan di sesi Asia dan sesi Eropa bergerak dalam area range. Saya akan update aja posisinya. Karena tidak ada perubahan, saya akan tarik dari sisi high dan low di posisi ini. Ini merupakan area batas breakout. Jadi menurut saya nih, hari ini masih memungkinkan untuk indeks dolar ya khususnya bisa menunjukkan potensi bullish untuk break di atas 101.79 atau breakout di bawah 101.56 untuk menunjukkan potensi menuju area batas breakout ya di posisi 101.37. Di posisi ini adalah batas breakout yang kita bahas tadi di time frame daily ya. Oke. Jadi seperti itu. Secara keseluruhan potensinya masih bergerak dalam area range ya. Artinya buyer dan seller sama-sama kuat. Jadi saya masih sama menunggu dulu untuk konfirmasi hari ini apakah akan breakout di atas 101.79. Kalau hal tersebut terjadi, maka market indeks dolar akan menguat menuju fair value gap. Tapi kalau breakout di bawah 101.56, menurut saya akan berpotensi dia bergerak turun, yaitu menguji batas breakout daily yang tadi di awal video saya bahas di 101.37. Jadi sementara seperti ini ya untuk kondisi indeks dolar saat ini. Dan apakah Euro USD dan GBP bahkan USD Jepang Yen mengkondisikan hal yang sama, masih bergerak dalam area range? Sekarang kita akan coba lihat dan menganalisa satu persatu. Kita mulai di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD saya melihat pergerakan khususnya di hari Senin ya, dimana market bergerak masuk dalam area range, padahal sebelumnya ada continuation bearish. Di sini ada perlawanan, cuman apakah ini sudah menjadikan konfirmasi yang sangat kuat? Saya rasa belum, karena satu, secara body candle juga belum berhasil di breakout. Bahkan previous daily high sebelumnya hari Jumat juga belum berhasil di breakout. Dan disinilah nanti kita akan coba lihat momentum yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Kalau memang ada konfirmasi jelas, maka memungkinkan dia akan bergerak naik. Kalau ada konfirmasi jelas untuk dia bergerak turun, pasti akan terlihat dari sisi time frame yang lebih kecil. Dan Anda bisa lihat ya di sini market bergerak konsolidasi dan bergerak dalam area range. Selanjutnya kita akan lihat di time frame 4 jam dulu untuk Euro USD. Ya, area kemarin ya di sisi sini saya menggambarkan memang ada potensi penurunan setelah sampai dengan area 50% dan sudah terjadi penurunan, tapi bukan sesuatu yang sangat volatile ya, karena kita lihat tadi indeks dolar juga tidak menunjukkan potensi yang sangat volatile ya, hanya bergerak konsolidasi. Dan ternyata Euro USD juga sama. Nah, artinya dengan kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan kan seperti itu. Saya akan sama mau wait and see dulu, karena tidak terlalu volatilenya pergerakan ini memungkinkan dia bisa sapu atas ataupun sapu bawah. Makanya saya batasin dulu area breakout seperti ini.
yang berkisaran antara 1.10.696 sampai dengan 1.10.448. Jadi secara keseluruhan saya tunggu mana dulu yang akan di break. Kalau di breakoutnya level 1.10.696, dia akan bergerak naik. Tentunya target saya adalah fair value gap di time frame 4 jam, yaitu batas bawahnya ada di 1.10.999. Itu yang pertama. Tapi kalau dia breakout di bawah, saya melihat di sini ada previous week low yang terbentuk di minggu kemarin. Jadi kalau breakoutnya di bawah area 1.10.448 di sisi ini, maka targetnya akan ke posisi previous week low-nya 1.10.227 untuk hari ini ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya hari ini, apakah betul-betul berhasil breakout dari batas atas ataupun batas bawahnya. Dan nanti kita akan berlanjut lagi di hari besok, apakah sudah ada keluar daripada area konsolidasinya atau masih berada dalam area range. Hati-hati, market ketika berada dalam area range itu menandakan akan terjadi volatile tinggi, baik dia bulls atau dia bears. Oke. Sekarang kita akan membahas market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di sini juga hal sama. Ya, market masih bergerak dalam area range. Bahkan posisi di hari kemarin masih dalam area inside bar daripada candle hari Jumat. Dan posisi saat ini ya, sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sempat terjadi penurunan. Memang target saya di 1618 berada di kisaran 1.31.049 ya, batas bawahnya. Kita akan coba cari informasinya apakah sama seperti market Euro USD. Kemarin saya fokus di area order block, tapi ternyata harga hanya naik sebatas 1.31.550, tidak sampai area order block dan bergerak bearish. Maka dari sini menurut saya sama ya. Saya akan menunggu 4 jam breakout area. Batas bawah di sini yang menunjukkan momentum bullish dan batas atas di sini yang menunjukkan momentum bearishnya. Nah, seperti ini. Saya akan tandai di sini batas breakout areanya. Maka kalau dia break di atas daripada level previous daily high di hari kemarin 1.31.550, maka menurut saya dia akan menguji area order block kembali di sisi sini. Apakah nanti mau sell ataupun kita tunggu konfirmasi dia koreksi baru kita buy? Ya, di sini adalah wilayah zona pantaunya. Di sisi kemarin karena belum tersentuh ya. Kalau area di situ disentuh ke trigger ya, artinya memungkinkan kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing ataupun bullish pin bar trend pattern, ya mungkin dia akan bergerak turun. Tapi hati-hati ya, market sedang konsolidasi, berarti kondisi sentimen pasar sedang menunggu berita besar di minggu ini. Salah satunya adalah non-farm payroll ataupun unemployment rate. Pasti berpengaruh ya, karena hubungannya kuat dengan indeks dolar. Kalau dia break di bawah ini, maka dia akan menguji previous daily low dan tentunya akan mengejar ke posisi area liquidity di sini. Dan kejar berikutnya adalah fair value gap yang ada di time frame daily, yaitu di 1.30.764. Sama, saya akan wait and see untuk market GBP USD sampai melihat batas area di break atau tidak, karena hari ini hanya sebatas sweep liquidity ya. Dan ini belum berganti candle, nantinya pukul 16.00 memungkinkan dia akan spending top. Tadi ketika ada spending top dan di 4 jam berikutnya dari 16.00 sampai dengan jam 20.00, kalau dia membentuk impulsif bullish, maka di sini ada morning star. Makanya saya katakan dia bisa kembali lagi ke atas, menguji ke atas dan menuju area order block. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini sangat menarik ya. Kenapa? Posisi hari Senin kemarin tekanan buyer sangat kuat, membentuk impulsif bullish, bahkan close di atas daripada previous daily high-nya. Cuman hari ini sesi Asia dia sangat melemah ya. Terjadi dorongan bearish, tapi memang ini belum selesai. Menurut saya kalau candlenya terbentuk seperti ini ya di hari Selasa ini, close candle seperti ini, insya Allah USD Jepang akan kembali lagi bearish. Tapi menarik ya, Euro USD, GBP USD turun, malah USD Jepang Yen ikut turun. Padahal harusnya dia memiliki kecenderungan dia bullish gitu. Nah, inilah kondisi saat ini yang bisa kita ketahui ya untuk market USD Jepang Yen. Sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam. Menurut saya
areanya sudah masuk di area fair value gap yang kita analisa di sisi kemarin ya, weekly. Tapi tekanan sellernya ini sangat kuat, jadi belum ada konfirmasi yang cukup kuat di posisi ini. Apakah kita akan wait and see? Kalau secara keseluruhan saya melihat dari sisi area saat ini ya, ini sudah memasuki wilayah area, ini juga ada order block sih menurut saya, atau rally base rally lah ya di sini. Cuman belum menunjukkan konfirmasi yang cukup kuat ya di area sini. Kecuali kalau di sini di kisaran 146.27 sampai 145.77. Kalau ada konfirmasi kuat yang memungkinkan dia akan bergerak bullish gitu. Tapi posisinya masih sangat impulsif, tapi kita coba lihat aja di time frame yang lebih kecil dulu. Kita cek time frame 1 jam ya. Oke, yang pertama terlihat sudah terjadi liquidity ya di sisi sini. Ini sudah terjadi liquidity. Menurut saya ya, biasanya kalau dia sudah sapu area liquidity, dia akan terkoreksi dulu menuju area 50%. Nah, dari dorongan impulsif seperti ini. Nah, menurut saya pantau dulu 50%-nya. Setidaknya kalau memang di konfirmasi area sini ada pembentukan adanya, contoh ini membentuk bullish pin bar gitu ya, dan terkonfirmasi impulsif bullish, ya memungkinkan dia akan naik menuju area 50%. Dan di sisi ini Anda bisa pantau kalau selanjutnya area 146.410 terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern atau triple pattern, menunjukkan dia akan bergerak bearish ya dari sisi sini. Oke, maka ya Anda bisa pantau di wilayah area 146.41, kan menguji lagi ke posisi yang lebih rendah. Intinya seperti itu. Tapi kalau belum ada konfirmasinya, masih impulsif bullish, maka dia akan menekan ke posisi area supply di posisi ini. Jadi masih kuat kondisinya. Nah, disinilah teman-teman harus memantau, menganalisa apakah akan ada konfirmasi di posisi area 146.410 untuk dia bergerak bearish atau masih impulsif bullish. Kalau masih impulsif bullish, maka menuju area supply. Oke? Ya, jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar dan pair USD. Dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Stay lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.